Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, kita akan saksikan Pak Anies Baswedan menyampaikan sebuah pandangan dan ini bagus kiranya Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendengarkan dari masukan Anies Baswedan ini terkait bagaimana seharusnya seorang presiden mengambil keputusan. Langsung saja kita saksikan. Ketika negara dalam keadaan genting dan masyarakat atau warga negara butuh keberpihakan presiden, jika nanti Anda menjadi presiden, ketika kepentingan partai dan masyarakat itu dia bertabrakan, dan kita butuh keberpihakan presiden, apa yang Anda akan pilih? Terima kasih. Terima kasih, Bung Said. Dan, Bung Iqbal. Saya catat Iqbal di sini, nyebutnya Said. Terima kasih, Bung Iqbal. Pertanyaan bagus. Dan saya ingin sampaikan, ketika mengambil keputusan, itu harus memiliki dasar. Jadi, kita sering sekali di dalam hidup itu harus memutuskan di antara dilema-dilema. Dan ketika berhadapan dengan dilema, maka kita harus punya patokan. Kalau orang tidak punya patokan, maka ketika dia mengambil keputusan, dia akan mempertimbangkan hanya unsur untung rugi. Kenapa? Karena tidak punya patokan. Mana yang lebih menguntungkan, mana yang merugikan. Yang menguntungkan diambil, yang merugikan tidak diambil. Nah, untung rugi ini yang bisa membuat keputusan itu jadi tidak konsisten dari waktu ke waktu. Tapi kalau keputusan itu terlihat konsisten dari waktu ke waktu, pasti yang mengambil keputusan punya patokan. Nah, patokan kami apa? Nah, saya sampaikan di sini. Patokannya 4. Satu adalah prinsip keadilan kesetaraan. Nomor 1. Mana yang memenuhi prinsip ini? Dimensi kedua, patokannya. Kepentingan publik mana yang lebih besar? Yang ketiga, data, ilmu, fakta yang menjadi rujukan. Jangan sampai keputusan itu tidak mendasarkan pada ilmu pengetahuan, tidak mendasarkan pada data. Yang keempat, mendasarkan kepada konvensi, aturan, undang-undang nomor 4. Urutannya tidak saya balik ini, Bung Iqbal. Banyak di pemerintahan kalau ngambil keputusan itu dibalik. Nomor 1, apa kata aturan dulu? Lah banyak aturan kita tidak masuk akal. Banyak aturan kita tidak sesuai kondisi lapangan. Betul tidak? Karena itulah kemudian dilakukan urutan yang berubah. Urutannya adalah nomor 1 keadilan. Dan saya beberapa kali mengambil keputusan yang secara peraturan saya harus mencari celah. Karena umumnya peraturan nggak begitu. Saya beri contoh nih. Upah minimum di Jakarta. Itu aturannya berubah gara-gara Omnibus Law. Aturannya yang lama, dengan aturan lama di Jakarta itu kalau upah buruh tiap tahun naiknya 8% per tahun, rata-rata. Ketika ada COVID, aturan yang sama, ekonomi kita sedang turun, dia berubah menjadi 3%. Karena ada COVID, pakai aturan sama, tapi orang menerima karena ada COVID. Nah, kemudian terjadi perubahan gara-gara omnibus. Dengan aturan yang baru, maka kenaikannya hanya 0,8%. Kira-kira Rp30.000. Bung Iqbal tahu Rp30.000 di Jakarta bisa dapat apa? Nggak bisa dapat apa-apa. Masa naiknya upah buruh 30.000? Biasanya naiknya 400-an ribu menjadi 30.000. Nah, saya sebagai gubernur dapat aturan itu. Terus gimana saya? Tanda tangani? Pakai keputusan itu? Saya bilang tidak. Saya gunakan undang-undang kekhususan Jakarta untuk Jakarta tetap menggunakan aturan yang lama supaya ada rasa keadilan bagi UMP di Jakarta. Apa yang terjadi? Saya diprotes. Diprotes, yang protes apa? Pengusaha semua protes saya. Kemudian pengusaha tentu saja nelpon pimpinan partai, bukan? Karena kenal, mereka ngontak semua ke saya. Dan kepada mereka saya jawab begini. Bapak Ibu sekalian, kira-kira masuk akal sehat tidak? Rata-rata 8%, terus sekarang jadi 0,8%. Ayo, akal sehat kita semua.
Yang kedua, kalau keputusan itu tidak adil, maka dia tidak akan langgeng. Keputusan yang tidak adil itu akan menimbulkan kemarahan, akan menimbulkan frustrasi. Ini namanya panggilan demonstrasi buruh se-Jakarta. Aturan itu namanya panggilan demonstrasi. Langsung semua orang akan protes. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Nah, saya sering mengalami dilema-dilema begitu. Tapi ketika mengalami dilema itu, dengan ada patokan, saya bisa berdebat. Oke, tunjukkan prinsip keadilan. Menurut Anda adil tidak 0,8% ini? Itu pengusaha yang ketemu saya juga, dia bilang, ya memang nggak adil Pak, tapi aturannya begitu Pak. Saya bilang, aturannya tidak adil. Aturannya tidak adil. Saya sebagai pemegang aturan di Jakarta, saya buat aturan yang berkeadilan. Silahkan tempat lain kalau nggak mau melakukan itu. Nah, jadi Bung Iqbal insya Allah jadi pegangan. Tapi kemudian saya ingin teruskan pertanyaan Bung Iqbal terkait dengan kita berada di wilayah yang tidak mendapatkan perhatian dengan adil selama ini. Betul tidak? Bahkan kami mendengar kemarin istri saya ngobrol dengan beberapa orang aktivis di sini, mereka cerita kalau pergi ke Jakarta hanya ditemui oleh orang-orang yang tidak punya kewenangan. Minta kebutuhan A, B, C, D tidak mendapatkan perhatian. Kami ingin sampaikan, agenda utama yang kami bawa adalah perubahan, tujuannya menghadirkan rasa keadilan. Itu tujuan utamanya. Kenapa? Karena Republik ini belum memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Dan kalimat ini, ideologi ini bukan saya katakan karena saya sedang ikut Pilpres, bukan. Kenapa di 2009, 2010 sampai sekarang kami mengirimkan guru ke pelosok-pelosok tanah air? Karena kami melihat ada ketimpangan dalam pendidikan. Cuman waktu itu kami tidak di pemerintahan, jadi tidak bisa mengerahkan orang dalam jumlah banyak. Tapi kami mulai. Jadi ketika ada yang tanya, Pak Anies sudah ke Ambon? Sudah, saya ke Ambon dari dulu-dulu. Saya ke tempat-tempat yang teman-teman belum pernah ke sana mungkin. Pernah ke Pulau Selaru, paling ujung tuh. Kepulauan Tanimbar, Anda belum pernah ke sana. Itu di Kepulauan Tanimbar, Pulau Selaru, paling ujung. Dan ketika saya sampai ke sana, ini cerita sedikit nih soal Pulau Selaru. Sampai di Pulau Selaru, ada pasang tenda begini. Saya kumpul dengan masyarakat, dengan guru-guru. Ini kejadian 2012. Udah 12 tahun yang lalu. Acara mau mulai. Lalu Pak, tunggu dulu Pak sebentar. Acaranya belum bisa dimulai. Saya tunggu dulu. Kenapa ini nunggu lama? Petugasnya pergi jauh gitu. Saya perhatikan kemana ini orang ini. Pergi jauh. Habis itu dia balik lagi. Sudah Pak, sekarang siap. Apa yang dilakukan? Menyalakan diesel Pak. Tidak ada listrik di situ. Kenapa dieselnya jauh? Supaya suaranya tidak mengganggu acara, Pak. Tempatnya jauh di sana. Dan lalu di tempat yang belum ada listrik, tempat yang paling terdepan Republik ini, ketika acara memulai, sekitar 40 orang berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Mereka mau kirimkan pesan pada orang dari Jakarta. Bung, kami belum makmur, tapi kami mencintai Republik ini seperti Anda mencintai Republik ini. Bagaimana hati kita tidak bergetar? Dan pengalaman itu yang saya sebut sebagai pengalaman spiritual. Itu yang membuat saya mengatakan kita harus menghadirkan kesetaraan. Karena saya ditakdirkan untuk melihat ketimpangan-ketimpangan itu bertahun-tahun yang lalu. Jadi ketika sekarang diperjuangkan, ini bukan karena ada proses politik. Justru saya masuk proses politik ini karena ingin memperjuangkan untuk membereskan soal kesetaraan. Jadi ini yang membuat bagi kami ini serius. Karena itulah kenapa kita berikhtiar untuk kewenangan itu ada. Supaya dengan kewenangan itu kita bereskan ketimpangan yang ada di Republik ini. Jadi perhatian pada timur, pada kepulauan, itu bukan perhatian karena Pilpres, jauh sebelum itu. Makanya saya sering katakan, kalau memilih orang jangan tanya apa yang mau dikerjakan besok. Karena mau dikerjakan besok siapa saja bisa mengarang mengatakan apa saja. Tapi tanyakan apa yang sudah dikerjakan kemarin. Karena yang dikerjakan kemarin adalah fakta. Dan itu tren ke depan. Jadi itulah Pak Anies Baswedan, setiap langkahnya, setiap keputusannya didasarkan pada banyak pertimbangan-pertimbangan, dan di atas itu dia menomorsatukan kepentingan publik, kemaslahatan masyarakat, dan kita sudah mendengarkan ada 4 poin yang beliau sampaikan. Salah satunya lagi berdasarkan aturan yang ada, tidak boleh keluar dari ril-ril yang sudah ditetapkan, yang sudah menjadi aturan kesepakatan bersama. Dan memang sebentar lagi Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden
terpilih Indonesia akan dilantik menjadi Presiden Indonesia ke-8 pada tanggal 20 Oktober besok, dan Anies Baswedan sebagai calon presiden kemarin yang juga ikut di dalam kontestasi jauh hari sudah menyampaikan keputusannya bagaimana seorang presiden mengambil sebuah kebijakan, menyimpulkan sebuah keputusan di tengah begitu banyak keberagaman, perbedaan, apalagi sekompleks negara Republik Indonesia. Memang Pak Anies itu dikenal sosok yang tidak asal bekerja, dia harus memiliki gagasan, narasi, kata-kata, kemudian ditindaklanjuti sehingga semua langkah-langkah berikutnya itu dapat terukur, dapat dipertanggungjawabkan dan juga dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum. Dan itulah yang memang tampak tanda-tandanya dari sosok Pak Anies Baswedan ketika dulu menjabat sebagai Gubernur Jakarta, yang mana pada awalnya banyak yang meragukan beliau, apalagi di difitnah memainkan politik identitas, dan ketika berkuasa maka dia cenderung memihak kepada umat Islam saja. Nah, ternyata dalam perjalanannya selama 5 tahun Pak Anies memimpin DKI Jakarta, keputusan-keputusan beliau sangat adil, meskipun sebagai umat Islam adalah mayoritas, namun juga keputusan Pak Anies Baswedan selalu menyentuh seluruh rakyat Jakarta, termasuk agama-agama yang lain. Begitupun dalam tataran kepala negara, dan ini baik kiranya sebagai pertimbangan untuk bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan begitu seharusnya idealnya seorang pemimpin, kepala negara, presiden untuk mengambil keputusan. Demikian, terima kasih.